Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Inilah namanya tuntutan komplotan sakit hati yang tidak tahan lagi, ingin segera berkuasa. Nah kan, apa saya bilang? Ujung-ujungnya adalah niatnya untuk berkuasa dan jadi presiden. Enak banget bawa-bawa rakyat demi memuaskan hasrat politiknya. Rakyat yang mana yang kamu bawa? Jangan sedikit-sedikit kamu membawa nama rakyat hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi kamu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Ada hal yang aneh dan lucu dari seorang Rizal Ramli. Dia mengusulkan kalau pemilu 2024 ini dipercepat. Bilang saja bro, kalau bro Rizal Ramli kepingin untuk jadi nyapres. Kita tahu belakangan ini wacana penundaan pemilu membuat banyak orang kepanasan dan kebakaran jenggot. Karena ini bukan hanya soal mengganggu konstitusi, tapi juga mengganggu mereka-mereka yang ingin segera berkuasa. Bagi yang sudah ngebet, wajarlah kalau mereka marah-marah. Karena mereka tidak ingin melihat orang yang mereka benci berkuasa terlalu lama. Teman-teman tentu tahu siapa salah satu yang sudah tidak tahan untuk ingin segera jadi presiden. Sebenarnya banyak sih. Tapi di sini yang saya bahas adalah orang yang ngebet sekali untuk menjadi presiden adalah Rizal Ramli. Dia memberikan kritik pedas terkait munculnya usulan penundaan pemilu 2024. Nah, menanggapi banyaknya usulan penundaan pemilu, Rizal Ramli ini dia justru mengusulkan agar pemilu 2024 dipercepat. Dia memberikan alasan bahwa pemerintah tidak becus untuk menyejahterakan rakyat sehingga pemilu 2024 itu perlu dipercepat agar bisa mengganti dengan pemimpin yang lebih baik. Ada satu hal yang sangat mengherankan bagi saya. Di channel YouTube-nya Refly Harun, kenapa ya selalu diisi oleh tamu-tamu yang itu-itu saja? Setahu saya Rizal Ramli ini sudah beberapa kali tampil di channel YouTube-nya Refly Harun. Sepertinya memang tidak kreatif sih orang ini. Kurang ide atau kurang komplotannya. Podcast Deddy Corbuzier saja bisa mendatangkan tamu yang berbeda-beda dan tidak monoton. Nah, kalau Refly Harun yang diundang adalah orangnya itu-itu saja. Orangnya adalah orang-orang atau kumpulan orang-orang barisan sakit hati. Kumpulan orang-orang pecatan. Oke, kita kembali ke Bapak Rizal Ramli. Dia mengatakan bahwa pemerintah harus sadar diri untuk mundur jika kinerjanya justru membuat rakyat menderita. Jadi Rizal Ramli bilang begini, kalau presiden tidak becus, pemerintahannya sangat korup dan tidak mampu mensejahterakan rakyat dan malah bikin rakyat hidup sulit. Yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat dan legitimasinya lebih hebat sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial. Rizal Ramli bilang bahwa jika seorang pemimpin tidak becus mensejahterakan rakyatnya, maka wajib hukumnya untuk pemilu dipercepat. Dia bahkan menegaskan bahwa
usulan memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi. Ini yang namanya logika komplotan sakit hati. Kalau menunda pemilu disebut melanggar konstitusi, apakah mempercepat pemilu juga bukan melanggar konstitusi? Kalau presidennya tidak bersalah atau melakukan perbuatan berat atau bermasalah dengan kesehatan, maka pemilu juga tidak bisa seenaknya dipercepat. Inilah namanya tuntutan komplotan sakit hati yang tidak tahan lagi, ingin segera berkuasa. Rizal Ramli bilang, selain mempercepat pemilu, pemerintah juga harus merubah sistem pemilu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kepemimpinan sebelumnya. Kata-kata ini juga saya dengar tadi malam di acara Kick Andy di Metro TV. Itu disampaikan oleh Fadli Zon. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa pemilu sebelumnya itu banyak kesalahan yang terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan dari Rizal Ramli adalah presidensial threshold harus 0%. Jadwal pemilu harus pemilihan presiden dulu, baru pemilihan DPR 3 bulan kemudian. Supaya kita ngikutin sistem presidensial. Dan juga harus ada audit dari sistem IT. Itu kata Rizal Ramli. Nah kan? Apa saya bilang? Ujung-ujungnya adalah niatnya untuk berkuasa dan jadi presiden. Ujung-ujungnya dia minta presidensial threshold jadi 0%. Untuk apa? Yakinkah teman-teman dengan ucapan Rizal Ramli bahwa presidensial threshold bisa menghasilkan pemilu yang lebih baik? Ini semua soal bagaimana mereka lebih gampang menuju kursi RI 1 tanpa terhalang oleh aturan yang memberatkan mereka. Mereka ini kan mau berkuasa dengan cara yang lebih mudah dan gampang. Nah, menurut saya, kelompok inilah yang wajib dihalangi untuk berkuasa. Munafiknya mereka ini tidak ada obat. Menuduh pemerintah yang tidak becus, padahal mereka sendiri yang tidak becus, sehingga dipecat beberapa kali. Beginilah efeknya kalau orang yang bekas pecatan, jadi bicaranya asal ngebacot saja. Sok bicara mempercepat pemilu. Coba pikir deh. Kalau seandainya presidensial threshold jadi 0% dan pemilu dipercepat, siapakah yang akan duluan jadi nyapres? Yakin putra-putri terbaik bangsa. Prat. Yang ada malah mereka yang wajahnya kebelet yang duluan nyapres. Putra-putri terbaik bangsa. Itu minggir dulu lah. Kasih kesempatan buat yang lebih tua, yang sudah tidak tahan lagi ingin jadi presiden. Rizal Ramli pasti bakal berdiri di barisan terdepan kalau dua hal itu tadi terjadi. Memuakkan sekali. Bagusnya, kalau menurut saya, presidensial threshold itu dijadikan 30% saja. Biar mereka ini makin ngamuk dan darah tinggi. Enak banget bawa-bawa rakyat demi memuaskan hasrat politiknya. Rakyat yang mana yang kamu bawa? Jangan sedikit-sedikit kamu membawa nama rakyat hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi kamu untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini.